Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Biarlah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Sama-sama. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iya, sedemikian jauh membaca firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat dari perikop ini, banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Ya, salah satunya adalah awal tersebarnya bahasa di seluruh dunia rupanya adalah berawal di sini tentang Menara Babel. Lalu kemudian kita juga bisa belajar tentang kesombongan hati manusia ketika merasa kuat, merasa mampu, merasa hebat. Lalu Tuhan melihat bahwa itu tidak berkenan, karena memang dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan kesombongan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Di Amsal 6 ya dikatakan kesombongan adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Nah, tapi saya melihat dari sisi lain untuk kita renungkan hari ini, Bapak Ibu, tanpa terasa kita ada di penghujung bulan 2021. Ya, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Maka tentu kita ada yang flashback mulai dari mengawali perjalanan tahun 2021, kemudian mungkin sudah merancangkan tahun 2022, memplanningkan atau mempersiapkan atau apalah itu dalam kehidupan kita. Secara normal, manusia yang sehat pastilah dia akan berpikir ketika dia mengakhiri tahun dan mengawali tahun, dia akan setidaknya adalah memasuki tahun 2022 nanti, apa yang saya mau lakukan, apa yang saya mau buat, apa yang saya mau kerjakan, apa yang saya mau capai. Itu adalah sebuah perencanaan. Ya, karena manusia itu tidak pernah puas pada satu hal. Bukan bicara kepuasannya, karena memang adalah manusia itu selalu ingin mengaktualisasikan dirinya. Karena kalau melihat dalam sejarah penciptaan tentang manusia, Allah itu memang sudah mendesain manusia sedemikian rupa. Artinya dia punya kemampuan yang sangat maksimal sampai dia mati. Maupun saja punya target, punya planning besar sekali, walaupun sudah di usia mendekati 78 tahun. Artinya bahwa ada kemampuan yang belum tertuang, ada keinginan, ada harapan yang ingin dikerjakan. Ya, itu manusia yang sehat, manusia yang normal. Karena melihat kepada sejarah tadi, penciptaan tentang manusia, bahwa Tuhan bilang, kuasailah, taklukkanlah, kelolalah alam semesta ini. Artinya bahwa Tuhan mau kita terus mengaktualisasikan diri, kita terus memaksimalkan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, bukan bicara bahwa tidak puas hari ini, tidak. Tapi memang ada ada kecerdasan khusus, kehebatan khusus yang Tuhan taruh. Nah, hari ini saya mau berbicara bahwa kita boleh saja merencanakan segala sesuatu. Kita boleh saja mendesain, kita boleh saja membuat target-target dalam hidup kita. Artinya bahwa itu sangat manusiawi dan sangat normal sekali. Sama seperti bangsa Israel, bukan bangsa Israel, orang-orang yang ada di Babel ini, bahwa mereka merancangkan, dikatakan dalam ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini adalah
apa yang akan mereka dapatkan. Nah, ternyata perencanaan ini adalah perencanaan karena kemampuan mereka, perencanaan karena keinginan manusia mereka, perencanaan yang ingin sesuatu mereka lakukan. Intinya adalah bahwa saya mau menyampaikan hanya satu hal. Apapun rencana kita, kita harus melibatkan Tuhan. Nah, orang-orang yang ada di Babel ini mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka ingin merancangkan sesuatu atau membangun sebuah menara dan membangun sampai ke puncak langit. Tapi mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mengandalkan pikiran mereka sendiri. Sehingga dikatakan dalam ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan cerita ini kita tahu, Tuhan tidak menghendaki untuk mereka membangun menara sampai ke puncak langit, ya, karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Nah, dampaknya adalah apa? Dampaknya adalah akhirnya rencana mereka tidak terlaksana. Justru mereka tersebar ke seluruh dunia. Walaupun sebenarnya ada misi Tuhan lewat menara Babel ini. Ya, ini adalah pembelajaran bagian yang lain. Nah, karena itu adalah bahwa mengapa kita harus melibatkan Tuhan untuk merencanakan segala sesuatu? Para ateis bilang begini, Tuhan itu sebenarnya hidup kita. Karena kita bisa melaksanakan atau tidak bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Karena manusia itu punya kekuatan sendiri untuk menciptakan apa yang dia inginkan. Untuk dia punya kebahagiaan itu adalah ada di dalam kekuatan manusia itu sendiri. Makanya ateis itu gak percaya dengan Tuhan. Hanya kita bukan orang-orang ateis, kan? Tapi kita adalah menyadari hidup ini adalah milik Tuhan. Karena itu adalah bahwa kita harus melibatkan Tuhan apapun, sekecil apapun yang kita mau rencanakan. Karena kenapa? Karena segala sesuatu adalah datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Masa depan kita adalah milik Tuhan. Itulah yang dipahami oleh orang percaya. Karena itu belajar dari bangsa yang ada di Menara Babel ini, setinggi apapun rencana kita, setinggi apapun keinginan kita di tahun yang akan datang ini, libatkanlah Tuhan. Karena dalam Amsal 19 ayat 21, kita boleh merancangkan apapun, tapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Saya sebelum masuk ke sini, saya merancangkan masuk ke sini gitu ya. Kalau Tuhan tidak berkenan, apapun upaya kita, Tuhan tidak akan wujudkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dasarnya hanya satu adalah bahwa sekali lagi, walaupun saya tahu kita semua paham bahwa segala sesuatu itu adalah harus melibatkan Tuhan. Karena apa? Kita tidak punya kekuatan apapun, karena kita makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kita adalah makhluk yang diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, pasti ada maksud Tuhan atas hidup kita bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi supaya kalau kita melibatkan Tuhan, apapun rencana kita, apapun yang ingin kita lakukan, ya, dalam seizin Tuhan, Dia akan wujudkan dalam hidup kita. Ya, kan? Karena sekali lagi, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. Tuhanlah yang punya masa depan kita. Tuhanlah yang mengizinkan semua apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kenapa? Satu saraf kita diklik Tuhan aja satu, kita udah nggak bisa bikin apa-apa. Jadi ini yang kita mau belajar dari bangsa yang ada di Babel, bahwa apapun yang kita rencanakan untuk memasuki tahun 2022 nanti, apakah itu untuk diri sendiri, apakah itu untuk pekerjaan, apakah kita untuk keluarga, atau harapan apapun dalam hidup kita, Bapak Ibu, mari kita libatkan Tuhan. Supaya Tuhan yang
kita, Tuhan yang mengontrol perasaan kita, Tuhan yang mengontrol keinginan kita, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita, supaya apa? Harapan kita, rencana kita terwujud, bukan saja terwujud tapi menjadi berkat bagi orang lain, dan juga kita bahagia. Kalau keinginan rencana seizin Tuhan terjadi dalam hidup kita, pasti ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri, ada sukacita tersendiri dalam hidup kita. Itu nilainya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli di mana-mana. Kebahagiaan datangnya dari Tuhan itu memberi esensi sendiri bagi hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya bagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan tentang Kejadian 12 ini, bahwa ketika kita tidak melibatkan Tuhan, merasa Tuhan tidak ada, ini yang terjadi. Akhirnya Tuhan menghancurkan rencana mereka dan tidak akan pernah terlaksana dalam ayat yang ke-6. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi ya, kalau sudah Tuhan bilang begini, kalau mau bikin balik pun kita, kalau Tuhan bilang tidak, maka itu tidak akan terlaksana. Jadi Bapak Ibu, ini juga menjadi pembelajaran buat saya, diskusi saya juga dengan mata kuliah saya. Jadi memang bahwa hidup ini adalah ada dalam otoritas dan kedaulatan Tuhan. Kecerdasan yang kita punya juga adalah datangnya dari Tuhan. Kemampuan yang kita punya juga datangnya dari Tuhan. Karena itu dalam Roma 36, saya lupa yang berapa, segala sesuatu dari Allah, untuk Allah, kepada Dia dan untuk Dia. Ya kan? Akhirnya apa? Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Bukan popularitas, ketenaran kita, rencana kita, apapun itu adalah Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan. Jadi inilah rencana yang apapun yang kita buat, mari kita libatkan Tuhan, mari kita bawa Tuhan sekecil apapun rencana kita, mau planning jangka pendek atau planning jangka panjang. Ya, pasti masing-masing kita punya planning ya, planning jangka pendek, planning jangka panjang, ya, atau lebih panjang lagi. I don't know. Tapi satu hal yang pasti bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Jadi mari kita libatkan Tuhan supaya kita menghasilkan yang membawa damai sejahtera, menghasilkan sesuatu yang membawa sukacita, dan menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pembelajaran dari bangsa Babel ketika mereka merencanakan membangun sebuah menara yang begitu sangat tinggi sampai ke langit untuk popularitas dan kehebatan bangsa ini. Ternyata Tuhan tidak berkenan, justru Tuhan menghancurkan, dan Tuhan melihat rencana mereka jahat, keangkuhan dan kesombongan mereka, dan Tuhan tidak menginginkan itu, karena Tuhan punya tujuan bagi orang-orang yang ada di Babel supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa lain. Karena itu ya Bapak, kami juga mau belajar dari bangsa ini. Apapun rencana kami melibatkan Tuhan supaya lewat hidup kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terpujilah Engkau Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.